Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum? Sobahul khair. Kita akan belajar pelajaran fikih kelas 4, yaitu puasa Ramadan. Pertama, definisi. Secara bahasa, puasa yaitu menahan diri dari sesuatu. Diambil dari kata bahasa Arab yaitu saum atau imsak yang artinya menahan. Jadi secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Adapun secara istilah yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar atau subuh sampai matahari tenggelam di ufuk barat atau maghrib dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke bagian yang B, hukum. Puasa Ramadan hukumnya wajib dan dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Niat puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah wajib yang ditunaikan, karena juga termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman yang berisi tentang hukum puasa Ramadan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi teman-teman bisa dibuka halamannya buku paketnya halaman 17, dan di situ ada beberapa firman Allah yang mengatakan tentang wajibnya berpuasa Ramadan. Tadi yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kemudian firman Allah yang selanjutnya ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyahra falyasum. Yang artinya adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian di bawahnya ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Teman, kita masuk ke bagian C, yaitu waktu. Penetapan tanggal 1 Ramadan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, melihat hilal pada sore hari tanggal 29 bulan Sya'ban.
Dan yang kedua, menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ibu ulangi lagi, waktu penetapan tanggal 1 Ramadan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melihat hilal pada sore hari tanggal 29 bulan Sya'ban. Yang kedua, menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi digenapkan tanggalnya. Melihat hilal pada sore hari tanggal 29 bulan Sya'ban. Ketika akan datang waktu maghrib pada hari ke-29 bulan Sya'ban, hendaknya sebagian dari kaum muslimin ditugaskan untuk melihat hilal atau bulan terbit tanggal 1 pada tempat-tempat tertentu. Jika pada hari itu hilal terlihat, maka malam itu adalah malam tanggal 1 Ramadan. Pada malam itu, kaum muslimin harus berniat untuk berpuasa bulan Ramadan pada esok harinya. Baik, jadi jelas ya teman-teman, pada tanggal 29 bulan Sya'ban, jika terlihat hilal, maka kaum muslimin harus berniat untuk berpuasa bulan Ramadan pada esok harinya. Nah, kalau hilalnya muncul di tanggal 29 bulan Sya'ban, berarti itu menunjukkan tanggal 1 Ramadan. Adapun cara kedua yaitu menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jika pada hari ke-29 bulan Sya'ban hilal tidak terlihat karena mendung atau tertutup kabut, maka jumlah bilangan hari bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Artinya malam itu adalah malam tanggal 30 Sya'ban. Pada hari berikutnya kaum muslimin baru mulai berpuasa Ramadan. Jadi jelas ya teman-teman, kalau misalkan hilalnya tidak terlihat karena mendung atau tertutup kabut, maka bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 29. Jadi 30 digenapkan. Nah, teman-teman, kita masuk ke bagian D, yaitu keutamaan. Puasa merupakan amalan yang sangat mulia karena puasa mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Sebagian disebutkan di dalam hadis-hadis sebagai berikut. Yang pertama ada pahala yang sangat besar. Di sini Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis yang berbunyi, kullu amali bani Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin yaqulullahu azza wa jalla ila siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, yang artinya adalah setiap amal perbuatan Bani Adam miliknya dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena aku semata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seorang yang berpuasa langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ada memperoleh 2 kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi untuk orang yang berpuasa itu memperoleh 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Kemudian yang ketiga, bau mulut lebih wangi dari minyak kasturi. Dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lebih harum dan wangi kasturi. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Kemudian yang keempat, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, disediakan pintu Ar-Rayyan. Di surga ada 8 pintu surga. Salah satunya dinamai Ar-Rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau teman-teman ingin masuk pintu Ar-Rayyan, teman-teman harus berpuasa semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dapat pujian dari manusia, ya. Alhamdulillah, pelajaran fikih kelas 4 hari ini sudah selesai. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.